Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, NIM 19 19 10 50 1036. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, kelas B. Di sini saya mau mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, evaluasi sumber daya lahan dengan studi identifikasi potensi dan permasalahan lahan untuk arahan manajemen lahan. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di sungai aliran hujan di Desa Margaurip, yang mana desa ini merupakan desa sebelah rumah saya. Jadi lokasinya itu dekat sama rumah saya. Nah, kemudian mengapa sih saya mengambil studi ini, yaitu studi aliran hujan. Nah, sebenarnya studi aliran hujan ini kayak aliran sungai, bukan sungai, namun sungai ini belum ada namanya. Nah, sungai ini sering menimbulkan masalah di jalan gitu loh. Jadi setiap hujan, aliran air itu mengalir, memotong jalan begitu saja. Kemudian arah aliran air ini tidak tertentu, yang mana langsung menyebar ke lahan pertanian masyarakat. Maka dari itu saya ingin mengambil studi kasus ini, yang mana studi kasus ini menurut saya paling menarik dan juga paling dekat dengan domisili, sehingga mudah nanti untuk melakukan survei ke lokasi secara langsung. Langsung saja simak video berikut. Ini merupakan kondisi existing sungai aliran air hujan di Desa Margaurip. Nah, terlihat sekali tidak ada batasan dengan pinggir-pinggirnya, dan jalan pun terlihat basah seperti habis turun hujan. Nah, ini merupakan sungai sebelah timur yang mana udah ada jembatannya, namun sama belum terlihat seperti irigasi pada umumnya yang sebelah kanan kiri ada dinding-dindingnya. Ini masih berupa sawah, sehingga bisa kapanpun terjadi longsor. Oke, langsung saja. Identifikasi potensi permasalahan lahan untuk arahan manajemen lahan dengan studi kasus sungai aliran hujan di Desa Margaurip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sebelum masuk ke pokok pembahasan utama, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, apa sih manajemen resiko? Jadi, manajemen resiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur atau metodologi dalam mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain memindahkan resiko kepada pihak lain atau transfer risk, menghindarkan resiko, mengurangi efek negatif dari resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Dalam pembahasan kali ini ada 6 pembahasan, yaitu identifikasi kawasan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada manajemen resiko, yang keempat ada analisa manajemen resiko, kemudian ada alternatif penanganan, dan juga yang terakhir adalah langkah penanganan. Oke, masuk yang pertama, yaitu identifikasi kawasan. Jadi, Desa Margaurip merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngancar. Dalam pembahasan kali ini, kawasan yang akan digunakan yaitu salah satu sungai yang ada di Desa Margaurip. Mengapa saya menyebutkan salah satu sungai? Karena sebenarnya di sini tuh ada sebuah sungai, dan sungai itu belum ada namanya. Jadi saya menyebutnya sungai di Margaurip saja. Jadi sungai ini terletak di antara perbatasan Manggis dan juga Margaurip. Sungai ini merupakan sebuah sungai yang hulunya berasal dari lahar
Gunung Kelut. Jadi Desa Manggis Margo Urip ini terletak di lereng Gunung Kelut. Nah, air sungai ini hulunya berasal dari lereng Gunung Kelut itu. Jadi di sini di bagian hulunya itu berasal dari aliran lahar Gunung Kelut. Oke, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, di beberapa identifikasi yang tadi, saya menyimpulkan rumusan masalah ada 5, yaitu yang pertama, sungai ini merupakan sebuah sungai yang mengalir ketika hujan saja. Nah, ketika hujan itu telah reda atau telah selesai, sungai ini tidak mengalir lagi. Kemudian di sungai ini, di jalan itu tidak ada jembatan. Jadi ketika hujan ini berlangsung, otomatis air sungai akan mengalir dan otomatis akan memotong jalan. Dan bahkan volume air dari sungai ini tuh tidak kecil dan besar gitu loh. Jadi otomatis akan secara langsung itu tidak akan memotong lalu lintas. Itu jadi jalan yang dilewati sungai itu tidak bisa dilewati oleh pengguna jalan dan mereka harus putar balik. Dan tidak banyak juga orang-orang di situ itu menerjang sungai itu, karena jalan ini merupakan jalan utama. Jalan utama ini menghubungkan Desa Margo Urip, Desa Manggis. Nah, apabila terburu-buru dan tidak mau putar balik, ya mau nggak mau mereka harus menerjang sungai ini. Nah, banyak kejadian dari menerobos sungai yang besar ini menerobos seketika mereka ikut ke arus sungai itu. Jadi banyak korban jiwa. Jadi mereka kebanyakan meninggal, bahkan motornya itu kan juga terlihat hanyut gitu. Nah, bahkan pengalaman saya sendiri dulu saat berangkat sekolah, sungai ini sering memakan banyak korban. Saya pernah lewat di sana, mencoba menerjang sungai ini, dan tak lain barang bawaan saya yang saya taruh di depan itu ikut terbawa arus. Nah, jadi itu permasalahan yang sangat penting. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tidak memiliki bentukan sungai sebenarnya atau tidak memiliki bentukan drainase sebagaimana pada umumnya. Dimulai dari jalan timurnya jalan itu sudah memiliki bentukan sungai. Namun setelah melewati jalan ini masuk ke sebelah barat bagian sungai ini sudah tidak ada bentukan sungai. Jadi air ini masuk bebas ke wilayah pertanian masyarakat, yang mana apabila nanti ditanami tanaman itu akan kemasukan air sungai ini dan jadi tanaman para petani itu rusak gitu. Nah, dan yang keempat itu adalah permasalahannya merusak sumber daya lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah kemiringan lahan yang disebabkan oleh aliran sungai ini. Jadi banyak di sekitar kawasan sungai ini lahannya miring. Nah, ketiga ada manajemen resiko. Jadi manajemen resiko yang dilakukan yaitu melakukan upaya mitigasi. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yang menurut saya paling penting ini adalah membuat aliran drainase di sungai. Jadi sungai itu berbentuk benar-benar seperti sungai, tidak sungai terbentuk ketika hanya hujan saja. Walaupun kering, sungai itu harus terlihat. Nah, untuk menyikapi permasalahan jika hujan turun tiba-tiba, jalan itu tetap bisa dilewati oleh masyarakat dan juga lahan pertanian masyarakat itu tidak teraliri dari air sungai ini, karena air sungai ini kan juga teraliri oleh banyak pasir-pasir gitu loh, pasir-pasir dari lahan Gunung Kelut gitu. Nah, upaya mitigasi yang kedua yaitu pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan ini sangat penting karena ini jalan utama, akses jalan utama. Bahkan jika masyarakat dari Kabupaten Blitar mau mengunjungi Gunung Kelut itu harus melewati jalan utama ini.
Jadi pembuatan jembatan ini sangat penting apabila sewaktu-waktu hujan. Jadi saya rasa pembangunan jembatan ini penting gitu loh. Tidak hanya hujan masyarakat harus putar arah, tidak. Jadi walaupun tidak hujan, air ini tidak mengalir, itu juga tetap penting dilakukan pembangunan jembatan, antisipasi setiap saat terjadinya hujan. Nah, pembahasan topik yang keempat adalah manajemen resiko. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui permasalahan yang perlu ditanggulangi dalam upaya pelestarian lingkungan, yaitu lingkungan pertanian dan juga lingkungan masyarakat. Kedua, adanya keseimbangan antara pemanfaatan lahan dengan kemampuan lahannya akan terhindari dari degradasi lahan serta peningkatan limpasan air, risiko banjir, tingkat erosi dan longsor yang akan mengakibatkan perubahan lingkungan hidup. Ketiga, kemampuan lahan di sungai perlu diketahui untuk mengetahui arahan manajemen lahan yang sesuai dengan fungsi kawasan sungai dan pertanian. Arahan manajemen lahan dilakukan agar ekosistem kawasan pertanian masyarakat tidak rusak dan adanya arah untuk aliran sungai sendiri. Jadi aliran sungai itu tidak mengalir begitu saja, perlu diupayakan perencanaan pembuatan aliran sungai. Oke, pembahasan yang kelima adalah alternatif penanganan. Oke, jadi alternatif dan langkah penanganan yang menurut saya penting juga itu membuat sepadan sungai, yang mana sepadan sungai itu adalah batasan antara sungai dengan bangunan atau kawasan lainnya. Jadi tidak serta-merta sungai itu berbatasan langsung dengan pemukiman atau kawasan lainnya. Jika sewaktu-waktu sungai itu meluap atau volume air itu besar, mengantisipasi itu. Dan kawasan di sekitar sungai merupakan sepadan sungai ini tidak boleh diadakan permukiman, jadi boleh itu hanya kawasan pertanian. Yang kedua, membuat aliran drainase. Jadi kan sungai ini berbentuk seperti sungai yang timbul begitu saja. Nah, yang di bagian timur, di bagian Desa Manggis itu sudah terdapat itu merupakan sungai, sudah ada bentukannya, pinggirannya sudah terbuat dari beton seperti itu, sudah ada jembatannya juga. Namun saya tidak tahu mengapa kok di Desa Marga Urip ini tidak ada perencanaan gitu loh. Jadi air yang mengalir dari Desa Manggis masuk ke wilayah Marga Urip ini benar-benar mengalir begitu saja. Air tidak memiliki arti, nggak diarahkan. Jadi air itu mengalir bebas ya ke jalan, ya ke pemukiman masyarakat, kemudian ke kawasan pertanian seperti itu. Nah, jadi pembuatan drainase, membuat sepadan-sepadan itu saya rasa penting supaya nanti hilirnya itu bisa jelas. Kemudian yang paling penting ini adalah membuat jembatan. Karena apa? Mengingat volume air sungai ini cukup deras dan aliran sungai ini memotong jalan utama, kemudian akan menimbulkan erosi di tepian jalan itu, maka perlu diupayakan pembangunan jembatan. Karena mengingat jalan ini merupakan jalur utama untuk menuju ke kawasan Gunung Kelut dari arah Blitar dan juga merupakan sebuah jalan penghubung antara Marga Urip dan juga Desa Manggis. Jadi masyarakat nanti tidak bingung ketika turun hujan, wah sini hujan, di sini pasti ada banjir nih, sini banjir, jalannya itu akan tergenang ketika hujan. Banjir dan tidak bisa dilewati, kalaupun bisa dilewati itu pun bahaya karena pengalaman saya melewati situ saat menerjang aliran sungai itu ketinggiannya kurang lebih 1 meter dan itu langsung terhempas. Motor saya pernah terhempas, untung pernah ditarik sama orang gitu. Jadi barang bawaan saya seperti tas sekolah, sepatu, seragam yang saya masukin dalam kresek itu terbawa sama aliran itu. Dan setelah hujan hampir reda itu alirannya masih ada. Terus kemudian saya itu mencari barang-barang bawaan saya dan ternyata yaitu
saya mengetahui dari situ aliran sungai itu tidak mengarah ke hulu, mereka mengalir ke persawahan dan itu. Nah, terima kasih. Nah, sekian penjelasan saya terkait upaya mitigasi sumber daya lahan di sekitar domisili saya yang menurut saya menarik dan perlu dikaji lebih dalam lagi tentang kekuatan kemampuan lahan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.